Ading? Belum ada suaranya. Baik, terima kasih kepada Bu Wina. Langsung selanjutnya gitu. Ya, saya Pak. Baik. Iya, selanjutnya dulu. Bu Wahyu. Iya. Betul ya? Iya, saya. Bu Wahyu. Iya, saya share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu sudah muncul ya di layarnya. Ampun. Baik, perkenalkan saya Bu Wahyu Murti. Yang ini akan mencoba menampilkan tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Untuk tabel 1, pada kegiatan yang belum dilaksanakan, yang pertama pada tahap identifikasi masalah mencakup rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang belum dilaksanakan juga pada tahap eksplorasi penyebab masalah, yaitu belum melakukan wawancara. Untuk tahap selanjutnya juga belum menentukan penyebab masalah kenapa rendahnya motivasi belajar. Dan untuk yang selanjutnya masalah terpilih ya, itu kenapa bisa motivasi belajar peserta didik rendah. Dari beberapa itu akhirnya untuk menentukan solusi juga belum memilih model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya pada komponen berikutnya yaitu kegiatan apa yang sudah dilaksanakan. Yang pertama untuk identifikasi masalah, kenapa motivasi belajar peserta didik rendah. Untuk eksplorasinya, kita melakukan kajian literatur untuk menemukan kenapa motivasi belajar peserta didik rendah. Selanjutnya, pada tahap penentuan penyebab masalah, yaitu adalah akar penyebabnya, kenapa siswa itu motivasi belajarnya rendah. Selanjutnya pada tahapan masalah yang terpilih, dan selanjutnya untuk eksplorasi kita menentukan alternatif solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah peserta didik yang motivasinya rendah. Solusinya yaitu saya menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan model pembelajaran kooperatif, metode Jigsaw dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya, untuk refleksi yang ketiga, apa ya yang akan dilakukan dalam mendekati masalah yang pertama, yaitu identifikasi rendahnya masalah peserta didik. Kita melakukan eksplorasi dengan melakukan wawancara kepada guru serta beberapa rekan sejawat dan kepala sekolah. Selanjutnya, menekan penyebab masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik secara spesifik. Kemudian menentukan masalah terpilih, yaitu tadi rendahnya motivasi belajar. Kemudian akhirnya saya memilih solusinya memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Untuk refleksi yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan? Yang pertama, melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian pada tahapan eksplorasi juga kita melakukan diskusi. Kemudian pada tahap penentuan penyebab masalah, motivasi yang belajar rendah, motivasi siswa yang belajarnya rendah, tadi kita melakukan diskusi dengan beberapa guru dan kepala sekolah. Hasilnya, saya kemudian menentukan solusi, yaitu merancang pembelajaran yang inovatif menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik metode Jigsaw. Untuk tabel yang kedua yaitu produk instrumen strategi evaluasi. Yang pertama, aktivitas peserta didik. Permasalahannya yaitu minat belajar peserta didik rendah. Bagaimana caranya saya meningkatkan minat belajar peserta didik? Yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif. Itu sudah dituangkan dalam rencana aksi 1 pertemuan pertama, yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Untuk aktivitas pendidik, identifikasi masalahnya guru belum inovatif dalam belajar, di dalam mengajar.
Kemudian permasalahannya bagaimana caranya meningkatkan profesionalisme pendidik. Kita melakukan pengembangan diri melalui kegiatan belajar mandiri untuk meningkatkan profesionalisme. Itu juga sudah dituangkan dalam rencana aksi 1 pertemuan kedua menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Untuk kegiatan pembelajaran yang identifikasi masalahnya karena pembelajaran masih monoton. Bagaimana caranya saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif, yaitu melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam rencana aksi 2 pertemuan pertama, yaitu menggunakan model pembelajaran kognitif. Selanjutnya pada tabel ketiga, yaitu produk instrumen strategi evaluasi. Ini ada beberapa format, ada beberapa poin yang akan dilakukan wawancara kepada guru saya maksudnya. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan formal. Nah, itu nanti ini disesuaikan tingkat pendidikan formal yang dapat menunjang profesi. Kemudian pengalaman bekerja, kesesuaian antara berbagai hal yang pernah ditangani dalam profesinya, pengetahuan teknis, pengetahuan praktis atau teoritis yang dikuasai berkenaan dengan bidang pendidikan, pembelajaran, dan sekolah. Kemudian mencakup kemampuan guru dalam menganalisis masalah yang terkait dengan penyebab masalah dari akar masalah tersebut. Kemudian kemampuan mengungkapkan ide dan solusi, terus kemampuan meningkatkan prestasi siswa, kemampuan guru mengeksplorasi penyebab masalah, dan menunjukkan sikap disiplin, serta mampu melaksanakan pembelajaran secara kontekstual. Selanjutnya, untuk tabel keempat tentang produk instrumen strategi evaluasi, mencakup beberapa poin. Yang pertama, guru memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Apakah selalu dilakukan atau tidak? Ini nanti ada checklistnya. Berpakaian rapi dan sopan, kemudian tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas, memberikan penilaian yang objektif, memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, menguasai materi pembelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, disiplin dalam pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan, kemudian mampu untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, dan juga mampu mengeksplorasi penyebab masalah yang terjadi di kelas, dan memiliki sikap terbuka atau sopan dalam bertutur kata atau dalam bertingkah laku. Kemudian tabel kelima, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar. Pada kegiatan ini ada pembukaan yang mencakup pembukaan yaitu salam dan berdoa. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian dilanjutkan pada tahapan ice breaking, permainan edukasi, pretest. Pretest itu saya biasanya memberikan pertanyaan tapi tentang konsep wilayah. Kemudian pada kegiatan inti mencakup pendahuluan, kemudian seperti tanya jawab mengenai materi pelajaran minggu lalu yang sudah dilakukan, kemudian melakukan apresiasi. Melakukan persepsi dan melakukan tanya jawab tentang wilayah, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Itu untuk pembukaan. Kemudian pada tahapan kegiatan inti setelah pendahuluan adalah mengamati. Peserta didik diminta untuk membaca buku sumber, kemudian membaca tentang konsep wilayah. Pada tahap menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang konsep wilayah,
Kemudian siswa dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 6 siswa. Setiap kelompok menerima materi yang akan dibahas dengan kelompok asal. Materi meliputi konsep wilayah dan perwilayahan. Kemudian setiap kelompok diberi waktu untuk mendalami materi sesuai dengan kelompoknya. Seperti itu. Siswa dikelompokkan dalam kelompok ahli. Anggota kelompok staf ahli akan mendiskusikan setiap subkompleks yang ada dan mengkoneksikan satu dengan yang lain. Setelah itu, siswa kembali berkumpul ke kelompok asal untuk menyimpulkan apa yang sudah dibahas dalam kelompok ahli. Kemudian pada tahap mengkomunikasikan, peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kegiatan penutup. Penutupnya ada postes, refleksi, sama tindak lanjut. Postesnya menjawab pertanyaan tentang klasifikasi wilayah dan konsep wilayah. Untuk refleksinya, guru menanyakan kepada peserta didik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tindak lanjutnya, guru menyampaikan pembelajaran untuk hari berikutnya. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau saran dari Bapak Ibu atau Ibu Paulina, monggo. Ya. Sementara kita langsung aja dulu ya Pak Gading, ini karena sudah baru berapa orang ini? Baru 5 orang. Iya. Mungkin langsung aja dulu Pak, ini karena waktunya 1 orang lebih.